warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami dari Sanggar Duta Seni Kecamatan Batang Tuaka menampilkan sebuah drama yang berjudul Dendang Sayang, karya almarhum Yakub Syafi'i, yang disutradarai oleh Bapak Yusrizal dengan para pelaku: Rabel Wahyuda sebagai Panglima Ali, Ardalina sebagai Jamilah, Muhammad Andika Saputra sebagai Panglima Abbas, Ahmad Muhajir sebagai Raja, Irfan Syahputra sebagai Perdana Menteri, Iqmal Julhazri sebagai Datuk Bendahara, Abdurrahman sebagai Pengawal, Muhammad Mufikran sebagai Hulu Balang, Selpi Sarifah Nurjana sebagai Dayang-Dayang, Bahriansah sebagai Artistik, Leo Saputra sebagai Penata Musik, Nia Ramadhani sebagai Pembawa Cerita, Silpa Tuzahra sebagai Penyair. Alkisah diceritakan di sebuah pulau yang bernama Pulau Merbau. Hiduplah seorang raja beserta panglima dan dayang-dayangnya. Suatu waktu, seorang panglima bernama Panglima Abbas yang sangat iri hati dan cemburu kepada sahabatnya, Panglima Ali. Ia sangat ingin mendapatkan hati istri dari Panglima Ali, yaitu Jamilah. Hingga Panglima Abbas yang sangat pandai bersilat lidah mampu memutarbalikkan fakta, sehingga tugas untuk pergi menangkap Batin Singgoro dari sang raja diberikan kepada Panglima Ali. Panglima Abbas pun memfitnah dan memberikan kabar palsu kepada Jamilah bahwa Panglima Ali, yaitu suaminya, sudah meninggal di atas keris Batin Singgoro. Ia pun merayu Jamilah untuk menjadi istrinya. Tetapi Jamilah dengan lantang menolak, bahkan mengatakan ia siap mati daripada harus menjadikan Panglima Abbas sebagai ganti. Panglima Abbas pun menikam Jamilah. Saat Jamilah sedang merintih kesakitan, datang Panglima Ali. Jamilah mengatakan bahwa Panglima Abbas telah menikamnya. Maka terjadilah perkelahian antara Panglima Ali dan Panglima Abbas. Dalam perkelahian itu, Panglima Abbas terluka dan melarikan diri. Sementara di istana, nampak raja sedang berunding dengan Perdana Menteri dan Bendahara. Mereka berunding mengenai situasi di kerajaan dan membicarakan tentang keberangkatan Panglima Ali. Tiba-tiba, datanglah Panglima Abbas mengadu kepada raja. Ia mengadu bahwa ia sudah ditikam Panglima Ali. Panglima Ali pun datang untuk menjelaskan. Namun, Panglima Abbas berniat untuk membalas dan mengambil keris raja. Tetapi karena kehabisan darah, Panglima Abbas jatuh dan meninggal di depan raja dan Panglima Ali. Melihat keadaan ini, raja murka, sehingga terjadi pertengkaran antara raja dan Panglima Ali. Panglima Ali pun pergi dengan menghujat raja. Raja pun mengutuk Panglima Ali. Hadirin, inilah drama Dendang Sayang dari Sanggar Duta Seni Kecamatan Batang Tuaka. Selamat menyaksikan. Jamilah, tidakkah kau tahu betapa indahnya alam mengembang di fajar pagi? Betapa langit merah menguning membuat hati diri rindu. Menoleh ke arah Panglima Abbas. Aku tahu, Panglima, tapi pintaku, Tuan salah datang membuat hati diri serindu. Hamba tiada datang untuk mengganggu, hanya karena panggilan indahnya alam gitu Syahdus. Kalau boleh, hamba ingin berkata dan bertanya.
Tiba-tiba Jamilah berdiri, menjenguk ke arah laut seperti mendengarkan sesuatu. Oi Tuan Panglima kesayangan Raja. Tuan buruk sangka salah terka. Hamba tidak menangis dan hamba tidak meracuni dunia ini dengan air mata. Tetapi hambalah orang yang paling bahagia di pagi ini. Tuan, hamba sedang menanti kedatangannya. Dia akan pulang pagi ini dengan kemenangan. Siapa gerangan yang akan pulang? Suami hamba. Hahaha. Suami tuan akan pulang. Ya, dia pulang dengan kemenangan. Hahaha. Jamilah, Panglima Ali takkan kembali. Dia sudah mati, Jamilah. Apa? Suami hamba sudah mati. Kalau dia mati, angkara kematiannya adalah Tuan Panglima. Tuan perintahkan Raja ke suami hamba untuk memenggal Batin Senggoro. Padahal semua itu perintah untuk Tuan. Tapi dasar lidah tidak bertulang. Tuan putar balik sekehendak hati. Jamilah, tak usah tak guna diulangi cerita berlalu. Hanya menambah luka di kalbu. Sayang, kau lihat betapa ombak-ombak laut mencipta 1000 kisah baru. Kau dengarkah kulit elang camar menghimbau kasih? Ketahuilah, pasir di pantai ini sudah lama kering sendiri. Merindu ombak, seperti hati ini merindukan engkau, Jamilah. Hoi, selancang itu Tuan bicara. Bagai penyair rindu di malam buta. Bukan lancang hamba bicara, tak penyair rindu di malam buta. Memang hati ini sudah lama dibakar bara. Sudah Tuan, sudah. Hamba tak ingin mendengarkannya lagi. Tak semudah itu hamba menyerah diri. Seketika menadahkan tangan ke langit. Oh Tuhan, yang tahu segenap cerita dunia, tak menyangka pagar makan tanaman. Tuan, ingatkah bahwa Ali sahabat Tuan? Dengan hati yang buta, sanggup Tuan mendurhaka. Ah, setan! Tahunya adik bawa hati ini buta. Tapi mengapa masih menyangkal? Sudah kukatakan dari semula, tidak semudah itu menyerah. Tanah Merbau ini belum pernah dinodai oleh nafsu Tuan. Perbuatan Tuan Durjana sudah melanggar adat istana. Ingatlah Tuan, akan kubentangkan semua ini di hadapan Raja. Apa? Kan kau bentangkan di hadapan Raja, Jamilah? Hahaha. Takkan ikan main di air kau takut mati tenggelam. Takkan Abbas bermain api kau takut hukuman Raja. Tapi tadi sudah kau katakan, perintah Raja perintahku. Jamilah, tak ada dua Abbas di Pulau Merbau ini. Ini Abbas, Panglima Merbau berhati baja. Tuan tak akan membiarkan hamba ke istana. Tuan akan membunuh hamba di pantai ini. Ya, hamba bunuh kau, Jamilah. Kalau kau masih membantah. Bunuh! Bunuhlah hamba sekarang juga. Hamba lebih baik mati daripada Tuan menjadikan ganti. Jamilah, hamba ini Abbas, Jamilah. Pantang mendengar tawaran saja itu. Hati-hati, kau masih muda. Jangan sampai nyawa hilang sia-sia. Apa salahnya kalau kau terima dan esok kita pesta di istana? Ketahuilah, kalau keris ini sudah terhunus, pantang hutang tidak dibayar. Tak sedikit hamba gentar. Dari tadi hamba bicara, bunuhlah hamba sekarang juga. Debah, sekali lagi kau menghina hamba, Jamilah. Mencabut keris dengan marahnya. Suasana tegang. Jamilah tenang menghadapi segala kemungkinan. Panglima Abbas menjenguk di kejauhan, seperti melihat sesuatu. Kemudian Panglima Abbas bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba datang seseorang berlari terengah-engah. Segera mendapatkan Jamilah dengan wajah yang cerah sekali. Jamilah, sudahkah Tuan mendengar berita? Berita apakah gerangan? Tuan Panglima akan pulang, Jamilah. Konon kabarnya, sehabis fajar dia akan berlabuh di Kuala. Bohong! Oh, Tuan Panglima. Tapi karena melihat keris Panglima Abbas tergenggam di tangan, ia hendak lari. Hei Jahanam, pendurhaka, berani kau bawa berita dusta?
Hamba tidak dusta, Tuan hamba. Tuan Panglima akan pulang sehabis siang menjelang kabarnya, membawa kepala batin Singgoro yang sudah dipenggal. Cuy, sekali lagi kau mendusta. Adakah mungkin Panglima Ali memenggal kepala batin Singgoro? Sungguh mati, Tuan hamba. Berita ini langsung dari istana. Baginda Raja akan mengadakan pesta atas kemenangan ini, Tuan hamba. Binatang! Nyah kau dari sini! Berbalik hendak pergi. Pak! Panglima Abbas menyusul dari belakang. Kejam! Kau bunuh budak berita yang tak berdosa. Hahaha. Tidakkah dosa namanya jika membawa kabar dusta? Tidak, dia tidak dusta. Dia budak pesuruh raja. Utusan berita untuk hamba. Persetan! Utusan dusta! Mungkinkah terlintas di akal? Kepala batin Singgoro dapat dipenggal? Rampok lanon yang ditakuti segenap panglima. Mustahil! Mustahil, Jamilah! Sekonyong-konyong, di kejauhan terdengar lagu dendang sayang diiringi musik sayup-sayup sampai. Jamilah amat gembira, hingga ingin memanjat batu demi tinggilannya. Panglima Abbas gelisah, menjemput ke arah laut. Hai Tuan Panglima, adakah Tuan dengar dendang sayang bersama baju, bersama ombak dan kayu sakti yang merenggut hati ini? Segenap rindu Tuan Panglima. Jamilah, tak usah kau dengarkan lagu gila datang menggoda. Mungkin hanya angin menyenda ombak, mencipta sebuah lagu, menipu hati yang lebih dulu. Dik, percayalah, Panglima Ali takkan kembali. Tidak, hamba percaya suami hamba kembali sudah. Oh Tuhan, kupanjatkan doa restuku karena suamiku kau bimbing pulang. Kau masih ingkar, kan kubunuh kau Jamilah. Secepat kilat, Panglima Abbas menerkam dan menikam Jamilah dengan tidak merasa belas kasihan. Jamilah berpeluk di batu, menahan pedih dengan wajah penuh kesakitan. Sekonyong-konyong, melompatlah Panglima Ali dari arah laut. Sebelumnya, Panglima Abbas berlindung di bawah batu, memandang sekeliling, dengan terperanjat dan ditatapnya air kesuruh raja, dan memandang pula akan perempuan yang sedang menipu kesakitan. Dihampirinya perlahan-lahan. Alangkah terperanjatnya ia ketika dilihatnya perempuan itu adalah Jamilah. Jamilah, apakah niat yang sudah terjadi? Oh Panglima, mengapa abang lambat kembali? Berjayakah abang berjuang? Syukurlah pada saat sesaat kita bersua. Katakan Jamilah, apa yang sudah terjadi? Abang buah rindu cahaya hati. Jamilah, Sudah terbitkah mentari? sudah Jamilah. Tetapi mengapa alam serasa kelam? Sudahkah maut untuk membawa hamba? Katakan Jamilah, biar hamba bikin perhitungan. Biar tanah merbau ini bersimbah darah Jamilah. Panglima Abbas, Jamilah pun menemui ajalnya. Abbas, Wajah penuh putus asa. biar dada ini parah berlumur darah. Biar jasadku punah terkalang tanah. Matimu takkan sia-sia Jamilah. Kemudian Panglima Ali berdiri, menadah tangan ke langit. Oh Tuhan yang punya kuasa seluruh alam. Merah darah ini semerah dada berumur dendam. Izinkanlah hamba membunuhnya. Membunuh insan sahabat pendurhaka. Biar segenap cerita, biar tak ada lagi kulik elang menghimbau kasih. Karena segalanya sudah sia-sia. Suasana sepi sejenak. Hanya sayup-sayup sampai kedengaran musik dendang sayang meresap. Perlahan tenggelam dalam perasaan. Kemudian sekali-kali terdengar Panglima Ali meraung, memanggil nama Panglima Abbas dengan geramnya. Abbas! Abbas! Di mana kau bersembunyi?
Mengapa kau menghilang diri? Berani main gelombang, tapi takut karam di lautan. Dengan tenang keluar dari balik batu. Hamba ada di sini, Ali. Tak usah Tuan meraung bagai harimau lapar setahun. Jahannam! Kaulah sahabat yang tak tahu membalas guna, Abbas. Kau cipta berbagai ulah supaya hamba meninggalkan tanah Merbau ini. Sedangkan hatimu berharap hamba mati dibunuh Lanun Batin Singgoro agar kau bebas dapat merebut istri hamba Jamilah. Sini, Panglima tak tahu diri, menggunting dalam lipatan. Nah, cabut kerismu biar kita akhiri perhitungan ini. Ali, bermain senjata berarti bermain nyawa, Ali. Jangan sampai 3 kali kerisku kenyang darah. Sih, serahkan nian Tuan Panglima. Memanglah nyawa ini kan kugadai di pagi ini, Abbas. Hutang kan terbayar, tertebus di genap nazar. Wah, onggah Tuan, sombong, bagai katak dalam tempurung. Nah, terima tikaman ini. Secepat kilat atas dibuka. Tapi secepat itu pula Panglima Ali mengejar jabatan. Dahsyat sungguh Tuan Panglima, bagai harimau menerkam angin. Wah, Natang kali, lancang itu mulutmu menyindir. Kau sudah dada parah berdarah, baru tahu siapa Abbas. Nah, Menikah berpas hati dan Prabu dan juga Ali Raja pun dirambah. kalau hanya Abbas Panglima junjungan raja, tak sedikit hamba beranjak. Mana dia keris konon kabarnya lama, meminta mangsa ketika pintu dada sedang terbuka. kurang ajar. Berani kau tak kabur pada Abbas Panglima Raja. Kita sama-sama Panglima, tahu tuas celakanya besi sebelum ajal berpantang mati. Mendengar ini, Abbas menjelaskan juga kepada anaknya. Maka terjadilah perang dingin ketika menikah dan yang menderita. Kesudahannya, Panglima Ali menuntut Panglima Abbas. Panglima Abbas lari ke berdarah. Panglima Ali menyusul dari belakang. Tempatnya mancing ikan tenggiri. Putra Malaya tidak pernah takut, aduhai dendang sayang. Lelah bangsa genageri. Lelah sayang genageri. Di dalam istana, nampak sang raja sedang duduk di singgasana, didampingi Datuk Menteri, bendahara, dan para dayang-dayang yang terus menimpas raja dengan kipas kebesaran raja. Kedengaran raja bersabda, Pamanda Menteri. Ampun batik tuanku. Bagaimana keadaan kerajaan, Pamanda Menteri? Ampun Kebaduli. Menurut hemat hamba, selaku yang dipercayakan tuanku, kerajaan dalam keadaan aman, tidak kekurangan suatu apapun tuanku. Ampun beribu ampun tuanku. Bagus, Pamanda Menteri.
mengambil sebutir buah-buahan, lalu mengunyah-ngunyah. Dengan mengangguk-anggukkan kepala, memandang kepada Perdana Menteri. Apakah Pamanda mendengar berita tentang Panglima Ali? Tuanku, Raja junjungan kami mengenai diri Panglima Ali lah yang akan dipersembahkan di pagi ini. Hah? Mengenai diri Panglima Ali? Benar, Tuanku. Katakan Pamanda, biar senang hati kami mendengar berita. Tuanku, kalaulah tidak salah hamba, menurut berita yang hamba dapat, Panglima Ali sudah berlabuh di Kuala. Hah? Benarkah yang Pamanda katakan? Atau hanya hayalan dalam mimpi? Sesungguhnya, Tuanku, dan konon kabarnya, Panglima Ali membawa kepala batin Singgoro, konon angkara negeri, Tuanku. Apa? Kepala batin Senggoro sudah dipenggal, Pamanda. Ampun, Tuanku, begitulah menurut berita yang hamba terima. Tertawa senang sambil minum. Pamanda Bendahara, Tuanku, atur segala. Besok adakan pesta dalam istana dan undang segenap rakyat dalam negeri. ampun Kebah Duli, Tuanku. Segala perintah Patik junjung di atas batu kepala Patik. Pamanda Menteri, Tuanku, kirim utusan kepada Jamilah. Katakan tak usah bimbang ragu lagi. Panglima Ali suaminya sudah kembali. ampun, Tuanku, beribu ampun. Sebenarnya sudah lebih dulu hamba laksanakan seperti perintah Tuanku itu. Tapi herannya hati hamba, sampai sekarang utusan masih belum kembali. Sudah lamakah utusan itu Pamanda berangkatkan? Sudah, Tuanku, sejak fajar mulai menguning. Sungguh heran beta Pamanda. Mengangguk-angguk seperti berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Kalau begitu Pamanda, perintahkan Hulu Balang untuk mencarinya dan panggil Panglima Abbas untuk menghadap beta. Perintah akan hamba laksanakan. Ampun beribu ampun, Tuanku. Sang raja Silahkan, Pamanda. tersenyum sejenak, seolah-olah memikirkan sesuatu. Kemudian hingga sananya. Dia berjalan-jalan, menundukkan kepala, menatap lantai istana, seperti menemukan kehidupan. Dia berdiri di atas pintu, memandang keluar istana, lalu duduk kembali. Dan kemudian kelihatan bendera Ampun, Tuanku. Segala perintah sudah hamba laksanakan. Bagus Pamanda Bendahara. Perdana Menteri berdatang sembah. Ampun, Tuanku. Raja kami, Tuan Negeri, sudah hamba perintahkan Hulu Balang untuk mencari Panglima Abbas dan utusan istana. Menganggukkan kepala. Setelah berdiam sejenak, sang raja kembali berkata, Sebenarnya ada yang memusingkan pikiran beta Pamanda. Sakitkah, Tuanku? Atau ada kerajaan lain yang akan menyerang? Beta tidak sakit. Kerajaan lain akan menyerang pun tidak. Semalam beta bermimpi Pamanda. Mimpi beta amat ganjil sekali. Perdana Menteri dan bendahara serentak. Apakah gerangan Tuanku mimpikan? Begini Pamanda. Suatu pagi rasanya langit ceria cemerlang. Tak sekonyong-konyong langit berubah biru kehitam-hitaman. Hujan turun deras bagai dicurah dari langit. Alam menjadi gelap seperti malam.
tanah Marbau ini diserang banjir. Akhirnya beta berteriak sekuat-kuatnya. Karena air bah itu tiba-tiba berubah menjadi darah. Dan tiba-tiba sekali alamat buruk bakal terjadi, Pamanda. Jadi air yang banjiri Merbau ini tiba-tiba menjadi darah, tuanku. Benar, Pamanda. Itulah yang membuat beta tak tahan hati. Bagaimana menurut Pamanda tentang mimpi beta itu? Berpikir sebentar. Menurut hemat hamba, kita tanyakan hal ini kepada ahli nujum. Kalau buruk kiranya dapat kita berjaga-jaga. Benar, Pamanda. Beta sangat setuju. Dan sekarang juga Pamanda berangkat. Ampun tuanku, hamba mohon diri. Silahkan, Pamanda. Kemudian kelihatan Hulu Balang berdatang sembah. Ampun Patik, beribu-ribu ampun tuanku. Hendak mengapa kau menghadap beta, hai Hulu Balang? Ampun Patik tuanku. Segala perintah sudah Patik laksanakan. Tetapi di mana-manakah hamba mencari Panglima Abbas tidak bersua. Bodoh! Melaksanakan itu saja tidak berhasil. Ampun tuanku. Perdana Menteri berdatang sembah. Tuanku, ampun beribu ampun tuanku. Menurut ahli nujum, mimpi tuanku itu buruk takwilnya. Ampun tuanku. Lalu duduk pada kedudukannya. Wajahnya certas merah padam. Seberani itu ahli nujum memberi keputusan. Beta tidak percaya, Pamanda. Pengawal! Nyantang dan bersembah. Ampun kebawah duli tuanku. Panggil ahli nujum menghadap beta. Tuanku. Keadaan hening seketika. Tidak sempat ahli nujum datang, kelihatan Panglima Abbas muncul dengan tubuh berlumuran darah. Lalu ia menyembah raja. Melihat hal itu, raja bertambah marah. Apa yang sudah terjadi, Pamanda? Hamba tidak tahu tuanku. Bodoh! Inikah yang Pamanda katakan aman? Hamba ditikam Panglima Ali. Perbuatan apa yang sudah kau lakukan sehingga kau ditikam Panglima Ali, ha? Hamba tidak berbuat apa-apa, tuanku. Panglima Ali Dusta dia, tuanku. Tak akan pohon diri mbak bergoyang kalau tak ada angin bertiup. Jangan percaya, tuanku. mencoba untuk menyerang, tapi kehabisan tenaga. Ia roboh menuai ajalnya. Jahanam kau Ali! Kau bunuh Abbas Panglima Beta. Beta raja di tanah Marbau ini, Ali. Abbas pantas menerima hukuman ini. Menebus dosanya dengan nyawa. Ia telah berutang nyawa kepada hamba. Ia telah membunuh istri hamba, Jamilah. Suami mana yang tak gelap mata, tuanku? Kalau memang ada perbuatan demikian, kenapa kau tidak menghadap Beta? Hukum ada di tangan Beta, Ali. Tak berarti segala sembah, tuanku. Tanyakan hukum pada mata. Tanyakan keadilan pada hati. Lemparkan saja bangkai anjing ini ke laut, tuanku. Begitu lancangnya kamu memfitnah Beta. Lancang hamba bukan karena lidah berbahasa kata, tapi karena hati berkata keadilan. Hamba puas telah menyirami tanah Merbau ini dengan darah keparat ini. Selamat tinggal, tuanku. Tunggu, hendak kemana kau, Ali? Pergi menurut kata hati. Tak ada artinya hamba mengabdikan diri di tanah Merbau ini. Tunggu, kata Beta. Hukum belum bicara atas perbuatanmu. Sekali lagi, Beta raja di tanah Marbau ini, Ali. Hitam putih di telapak tanganku. Hanya satu hukum berlaku, tuanku. Selamat tinggal tanah Merbau. Selamat berkuasa raja yang zolim. Kalaulah kau tidak mendengarkan titah Beta, kusumpah kau, Ali. Ke laut menjadi karang, ke darat menjadi beting. Wahahaha. 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 Musik berirama Melayu menjadi belayar yang terbentuk perlahan-lahan.
Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgala